Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah sejarah Candi Dukuh. Candi Dukuh terletak di Desa Rawoboni, Kecamatan Banyu-Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berada di ujung paling timur, Candi Dukuh terletak di atas perbukitan yang berada di pinggir rawa Pening. Di dekat Candi Dukuh ini terdapat wisata Bukit Cinta yang tentunya ramai pengunjung setiap harinya. Banyu-Biru termasuk tempat yang memiliki potensi peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu dengan bukti makam, sedang kuno, dan candi pada masa Kesultanan Mataram Islam. Candi Dukuh ini candi yang tersembunyi, mungkin belum banyak yang tahu. Candi yang memiliki keindahan pahatannya, menurut saya indah dan mempesona di setiap sisi dan detailnya. Kalian coba saja ke sana. Bahan baku pembuatan Candi Dukuh ini menggunakan material batu andesit. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan Candi Brawijaya karena diyakini pernah menjadi tempat pelarian Raja Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, pada akhir abad ke-15. Siapa sih Prabu Brawijaya V? Sedikit tentang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya atau yang bernama asli Raden Alit merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1468 hingga 1478. Ia adalah putra dari Prabu Bratanjung dan memiliki banyak selir dan anak, di antaranya Raden Patah, Batara Katong, Arya Damar, dan Bondang Kejawen. Prabu Brawijaya V menghadapi berbagai tantangan dan konflik selama masa pemerintahannya, baik dari dalam maupun dari luar kerajaan. Ia juga menyaksikan perubahan besar di Nusantara, yaitu masuknya agama Islam yang dibawa oleh para ulama dan wali. Pada akhir hayatnya, Prabu Brawijaya V memutuskan untuk meninggalkan tahta dan pergi ke Gunung Lawu untuk mencari ketenangan rohani. Sumber dari Intisari. Oke, lanjut ke cerita. Pada saat ditemukan, keadaan Candi Dukuh hanya tersisa reruntuhan saja. Kini candi telah dipugar dan menampakkan bentuk batur serta dinding tetapi tanpa atap. Pada bagian batur terdapat tangga dengan bagian pipi tangga dibiarkan polos tanpa relief. Sedangkan pada bagian bawah tangga terdapat pahatan seperti ular yang melilit, dan di tepi bangunannya adalah antifik berias. Selain bebatuan candi, terdapat temuan lepas berupa lingga yoni, 4 umpak atau penyangga tiang pada bangunan, dan sejumlah peripih sebagai wujud persembahan dan pengharapan kepada dewa. Beberapa peripih lempengan emas yang ditemukan BPCB Jawa Tengah saat mengadakan pemugaran pada tahun 2011 tersebut memiliki pahatan. 3 di antaranya menunjukkan pahatan gambar gajah yang merupakan tunggangan Dewa Indra, gambar Vajra seperti mata tombak yang juga diketahui sebagai atribut Dewa Indra, dan bunga Padma, atribut Dewa Wisnu, serta gambar bulan sabit melambangkan Dewa Siwa. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Candi Dukuh bercorak agama Hindu. Ketujuh lempengan emas itu adalah peripih candi. Pada zaman dahulu, peripih sengaja ditempatkan di dalam sumuran candi atau di bagian bawah candi paling tengah. Peripih diyakini menjadi roh atau aura kesakralan sebuah candi. Penemuan lempengan emas di bagian tangga Candi Dukuh ini tidak lazim, karena lempengan emas atau peripih tidak berada di tempat aslinya. Biasanya, peripih berada di bagian bawah candi paling tengah dan ditempatkan dalam periuk bertutupkan batu kotak dengan lubang di tengah. Namun, peripih Candi Dukuh ini tidak terlindungi, katanya. Berdasarkan konstruksinya, Candi Dukuh serupa dengan Candi Gedong Songo di Semarang yang dibangun pada abad ke-9. Konon, pada zaman dahulu, candi ini pernah menjadi tempat pelarian Brawijaya kelima.
dari Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V adalah ayah dari Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Saat melarikan diri guna menghindari konflik di kerajaannya, Prabu Brawijaya dipercaya sempat singgah dan bertapa di Candi Dukuh. Oleh karena itu, masyarakat setempat juga menyebut candi ini sebagai Candi Brawijaya. Sumber dari kompas.com. Kemudian ada pembagian candi. Kalau ada yang belum tahu, candi dibagi menjadi 3 bagian. Apa aja itu? 1. Kaki candi. Kaki candi merupakan bagian bawah candi. Bagian ini melambangkan dunia bawah atau burloka. Pada konsep Buddha disebut Kamadhatu, yaitu menggambarkan dunia hewan, alam makhluk halus seperti iblis, raksasa, dan asura, serta tempat manusia biasa yang masih terikat nafsu rendah. Bentuknya berupa bujur sangkar yang dilengkapi dengan jenjang pada salah satu sisinya. Bagian dasar candi ini sekaligus pembentukan denahnya dapat berbentuk persegi 4 atau bujur sangkar. Tangga masuk candi terletak pada bagian ini. Pada candi kecil, tangga masuk hanya terdapat pada bagian depan. Pada candi besar, tangga masuk terdapat di bagian 4 penjuru mata angin. Jadi di Candi Dukuh ini hanya ada 1 tangga masuk karena merupakan candi kecil. Kalau candi-candi besar itu ada 4 tangga masuk, seperti di Candi Prambanan, itu salah satunya. Selanjutnya ada tubuh candi. Tubuh candi adalah bagian tengah candi yang berbentuk kubus, yang dianggap sebagai dunia antara atau Buarloka. Kalau yang tadi Burloka, kalau yang ini Buarloka. Pada konsep Buddha disebut rupa dhatu, yaitu menggambarkan dunia tempat manusia suci yang berupaya mencapai pencerahan dan kesempurnaan batiniah. Pada bagian depan terdapat gawang pintu menuju ruang dalam candi. Gawang pintu candi ini biasanya dihiasi ukiran kepala kala tepat di atas tengah-tengah pintu dan diapit pola makara di kiri dan kanan pintu. Tubuh candi terdiri dari garbagriha, yaitu sebuah bilik atau kamar yang di tengahnya berisi arca utama, misalnya arca dewa dewi, bodhisatwa, atau Buddha yang dipuja di candi itu. Terdapat jalan selasar keliling untuk menghubungkan ruang-ruang ini sekaligus untuk melakukan ritual yang disebut pradaksina. Pada lorong keliling ini dipasangi pagar langkan, dan pada galeri dinding tubuh candi maupun dinding pagar langkan biasanya dihiasi relief, baik yang bersifat naratif atau berkisah ataupun dekoratif atau hanya sekedar hiasan. Berikutnya dan yang terakhir ada atap candi. Atap candi adalah bagian atas candi yang menjadi simbol dunia atau Swarloka. Pada konsep Buddha disebut arupa dhatu, yaitu menggambarkan ranah surgawi, tempat para dewa dan jiwa yang telah mencapai kesempurnaan bersemayam. Pada umumnya, atap candi terdiri dari 3 tingkatan, yang semakin atas semakin kecil ukurannya. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian candi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika suka dengan video saya, silahkan like, subscribe agar channel ini lebih berkembang, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video saya. Jika ada saran, silahkan komen di bawah. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.